Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Pak Suraji, seorang peternak kerbau yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Dari dulu, beliau dikenal sebagai orang yang baik, pekerja keras, dan sederhana. Kehidupan beliau biasa saja dulunya, bahkan bisa dibilang susah karena cuma punya 2 ekor kerbau yang sudah tua dan tidak terlalu produktif. Tapi semua berubah drastis sekitar tahun 2015. Tanpa alasan yang jelas, dalam waktu singkat peternakan kerbaunya berkembang pesat. Bukan main. Dulunya cuma punya 2 kerbau, sekarang sudah belasan. Semuanya gemuk-gemuk, kulitnya mengkilap, makannya lahap, dan anehnya tidak ada satupun yang pernah sakit. Bahkan di musim hujan, waktu penyakit hewan sering menyebar. Kerbau-kerbau milik warga lain sering kena penyakit, dari mulai demam, radang, sampai bengkak kaki. Tapi kerbaunya Pak Suraji tidak pernah kena satupun. Mereka selalu sehat, bertenaga, dan tiap bulan ada saja yang lahiran sampai warga heran. Kerbau yang sudah tua pun masih doyan makan, bahkan lahirannya lebih sering dari kerbau muda biasanya. Tapi tidak ada yang bisa nanya langsung ke Pak Suraji, karena beliau akhir-akhir ini makin tertutup. Dulu beliau suka ngobrol di warung, sekarang tidak pernah nongol. Mukanya pun jarang kelihatan, dan kalaupun ketemu, senyumnya kayak dipaksain. Yang bikin warga makin curiga adalah suara aneh yang sering terdengar tiap malam. Suara ini datang dari arah kandang kerbaunya, dan tidak kayak suara kerbau biasa. Kalau biasanya suara kerbau itu berat dan pelan, ini lebih mirip kayak suara manusia menangis. Suaranya pelan, panjang, dan ada nada menyeretnya gitu, kayak orang kesakitan. Beberapa warga yang rumahnya dekat kandang sering dengar suara itu, apalagi kalau malam Jumat. Suara itu muncul sekitar jam 2 atau 3 pagi, waktu kebanyakan orang masih tidur. Salah satu warga, Bu Ningsih, pernah cerita kalau dia bangun karena mau ambil air buat anaknya yang demam. Waktu dia buka jendela, dia kaget karena dengar suara tangisan pelan dari arah kandang. Suaranya jelas banget dan bukan suara kerbau. Katanya lebih mirip suara perempuan nangis pelan dan lama-lama berubah kayak suara orang mengerang. Bu Ningsih langsung nutup jendela dan doa-doa terus sampai pagi. Yang bikin bulu kuduk makin berdiri adalah pengakuan dari Mas Darto, tetangga dekat Pak Suraji. Waktu itu dia baru pulang kerja, lembur dari pabrik mebel dan harus lewat jalan kecil yang melewati kandang kerbau Pak Suraji. Sekitar jam 1 lewat, dia jalan kaki sambil nyalain senter dari HP, karena lampu jalan memang mati sudah seminggu. Waktu lewat depan kandang, dia merasa merinding. Bulu tengkuknya berdiri, dan bau kandangnya aneh. Bukan kayak bau kandang biasanya, tapi lebih mirip bau dupa campur amis darah. Mas Darto ngintip ke arah kandang. Awalnya cuma mau pastiin aja. Tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di atas genteng kandang. Ada sosok hitam gede jongkok di situ. Tinggi besar. Tubuhnya gelap banget kayak bayangan tapi padat. Matanya merah nyala dan dia lagi ngeliatin ke arah dalam kandang. Mas Darto diam sebentar saking kagetnya. Badannya tidak bisa gerak. Tapi waktu sosok itu kayak melirik ke arah dia, langsung lari sekencang mungkin sampai rumah, tidak sempat buka sepatu. Langsung masuk kamar dan tidur pakai selimut sampai pagi. Besoknya dia demam tinggi, 2 hari tidak bisa kerja. Waktu cerita ini menyebar, warga makin yakin ada yang tidak beres dengan Pak Suraji dan kerbaunya. Soalnya, sejak kejadian itu, bukan malah menurun peternakannya, malah makin berkembang. Kandangnya makin banyak, tanah di sekeliling rumahnya diperluas terus dibangun kandang baru. Dan tiap hari ada aja pengepul yang datang bawa truk buat beli kerbau. Bahkan katanya ada yang datang dari luar kota
Yang lebih aneh lagi, katanya kerbau dari peternakan Pak Suraji dijual mahal tetap laku. Padahal harga di pasar lagi turun tajam. Semua orang bertanya-tanya kok bisa. Tapi yang bikin warga makin curiga adalah perubahan perilaku Pak Suraji sendiri. Beliau jadi makin pendiam, jarang keluar rumah, dan sering kelihatan jalan malam-malam ke arah kebun belakang rumahnya. Jalan kaki sendirian sambil bawa dupa dan kendi kecil. Beberapa warga pernah lihat dari jauh. Katanya dia suka berdiri lama di bawah pohon asem yang sudah tua banget sambil ngomong sendiri. Kadang nyalain dupa dan duduk bersila sambil nunduk. Katanya kayak orang meditasi. Suatu malam Bu Siti, tetangga sebelah rumah, ngintip dari celah pagar karena penasaran. Dia lihat Pak Suraji jalan pelan-pelan ke arah kebun belakang, bawa dupa yang masih nyala dan kendi. Kecil bentuknya kuno banget dan beratap jerami. Waktu Pak Suraji sampai di bawah pohon hasm itu, dia duduk bersila dan mulai bacain sesuatu. Suaranya pelan tapi jelas, kayak orang melafalkan mantra atau doa, tapi tidak pakai bahasa Jawa atau Indonesia. Bu Siti tidak mengerti apa yang diomongin, tapi merinding. Seketika karena angin tiba-tiba berhenti dan udara mendadak dingin banget. Padahal itu malam tidak hujan. Besok paginya, waktu Bu Siti nyapu halaman, dia menemukan bekas bara dupa di tanah dekat pagar belakang. Dan ada bekas tapak kaki yang aneh. Tapaknya besar dan dalam banget, tapi bukan tapak kaki manusia atau hewan biasa. Lebih mirip tapak kaki kerbau, tapi cuma satu arah dan jaraknya beraturan. Seolah-olah yang jalan itu cuma satu makhluk berat, yang kakinya mirip kaki kerbau. Padahal semalam tidak hujan dan tanahnya keras. Harusnya tidak meninggalkan bekas. Tapi ini jelas banget bentuknya dan arahnya langsung menuju kandang Pak Suraji. Sejak saat itu, makin banyak warga yang tidak berani dekat-dekat kandang. Apalagi kalau malam, beberapa anak muda iseng pernah lewat kandang jam 3 pagi buat ngetes keberanian. Katanya mereka dengar suara napas berat banget dari dalam kandang. Kayak ada makhluk gede lagi tidur, dan suara itu pelan-pelan berubah. Jadi suara orang nangis yang panjang dan bikin kuping berdengung. Mereka langsung kabur, dan satu dari mereka sempat pingsan di jalan, katanya. Ngerasa pundaknya berat banget kayak dipeluk dari belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dari kejadian-kejadian itu muncul gosip di kalangan warga. Katanya Pak Suraji sudah ngelakuin semacam pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Ini katanya pesugihan kerbau gaib, ritual kuno yang butuh tumbal, bukan cuma benda atau darah, tapi jiwa. Konon katanya dulu di desa itu pernah ada dukun tua yang punya kerbau, putih gede banget dan tidak pernah sakit. Kerbau itu jadi pusat perhatian. Sampai akhirnya satu malam dukun itu hilang. Dan kerbaunya juga hilang. Katanya dukun itu ngasih kerbau itu buat makhluk penunggu gunung. Sebagai tumbal agar diberi keberuntungan. Warga mulai mengait-ngaitkan kisah itu dengan apa yang terjadi sekarang di peternakan Pak Suraji. Apalagi waktu Pak Suraji tidak datang ke pemakaman tetangganya yang meninggal. Padahal biasanya beliau selalu ikut melayat. Beberapa orang mulai jaga jarak dan anak-anak dilarang main ke sekitar rumah Pak Suraji karena takut ada yang ngikut atau ketempelan. Tapi anehnya, makin banyak warga yang takut, makin besar juga peternakan Pak Suraji. Ada aja yang beli kerbaunya, dan makin hari makin sering ada truk besar masuk ke desa buat angkut kerbau. Bahkan katanya ada yang beli dalam jumlah besar buat dijual ke luar kota. Beberapa orang masih nyoba positive thinking. Katanya mungkin aja Pak Suraji memang pintar merawat hewan dan tahu cara bikin kerbaunya sehat. Tapi tetap aja suara-suara malam dan penampakan ganjil itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Apalagi beberapa waktu kemudian, salah satu anak kecil di desa hilang tanpa jejak. Terakhir kali dia main layangan di dekat kebun belakang rumah Pak Suraji. Dan sejak itu,
tidak pernah pulang lagi. Polisi sudah datang dan nyari sampai ke hutan, tapi tidak ada hasilnya. Yang ditemukan cuma layangan sobek dan bekas kaki kecil di dekat pohon asem tua yang sering didatangi Pak Suraji. Anak-anak lain jadi trauma dan tidak berani main jauh-jauh. Bahkan siang hari pun kebun belakang rumah itu selalu sepi. Cerita soal kerbau yang tidak pernah sakit pun berubah. Jadi teror diam-diam yang bikin warga hidup dalam rasa takut. Karena di balik tubuh kerbau yang sehat dan kandang yang rapi, mungkin ada rahasia gelap yang tidak semua orang bisa terima. Dan mungkin tumbal jiwa yang ditukar dengan kekayaan dan keberhasilan. Itu bukan cuma mitos, tapi kenyataan yang sedang berjalan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dan sejak malam itu, suara tangisan dari arah kandang kerbau Pak Suraji makin sering terdengar. Seolah-olah ada sesuatu yang belum puas, sesuatu yang masih lapar, dan menunggu waktu untuk mengambil tumbal berikutnya. Waktu itu malam Jumat Kliwon, suasananya sepi banget, dan langit kayak ketutup awan tebal yang bikin bulan tidak kelihatan sama sekali. Angin malam berembus pelan tapi dinginnya kayak masuk ke tulang. Di salah satu desa kecil di Jawa Tengah, suasana yang biasanya tenang mendadak jadi tidak biasa. Sejak salah satu santri dari pondok pesantren sebelah melihat kejadian aneh. Santri ini tidak sengaja lewat di dekat kebun milik Pak Suraji karena habis dari rumah salah satu gurunya yang sakit, dan kebunnya itu searah ke jalan kecil menuju pondok. Dia lihat dari kejauhan ada cahaya kecil yang berkedip-kedip di tengah kebun yang gelap. Pas dia mendekat, dia melihat jelas banget, Pak. Suraji lagi berdiri di depan pohon besar yang katanya sudah tua banget dan dikenal angker sama warga sekitar. Pohon itu kayak beringin tua. Akarnya sudah keluar ke atas tanah dan batangnya besar banget. Pak Suraji waktu itu lagi nyalain dupa yang asapnya melilit naik ke udara. Tangannya sibuk kayak habis naruh sesuatu ke tanah. Santri itu diam dan ngintip dari balik semak. Dia lihat Pak Suraji bawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Warnanya kayak kain kafan. Dari bentuknya kelihatan itu kayak kepala hewan. Setelah ditanam setengah badan di bawah pohon, Pak Suraji duduk bersila dan mulai komat kamit. Suaranya pelan tapi cukup jelas terdengar. Aku sudah penuhi. Sekarang gantian. Aku minta hasil ternakku subur terus. Tidak pernah mati. Jangan ganggu keluarga saya. Santri itu langsung lari ketakutan. Dan besoknya cerita ke beberapa teman di pondok. Tapi karena takut mereka tidak ada yang berani bilang ke warga. Dan tidak lama setelah malam itu, istri Pak Suraji hamil. Warga heboh karena sudah belasan tahun Pak Suraji dan istrinya nikah tapi belum juga dikasih anak. Baru kali ini katanya Allah ngasih mereka rezeki. Tapi anehnya, sejak kehamilan itu rumah Pak Suraji jadi sering diganggu. Bau kandang kerbau sering muncul di dalam rumah. Padahal kandangnya ada di belakang dan lumayan jauh. Bahkan waktu itu tetangganya Bu Kartini pernah main ke rumahnya sore-sore dan cerita kalau dia lihat ada jejak kaki kerbau masuk ke ruang tamu. Tapi pas dicari tidak ada kerbau. Dan anehnya, jejak itu tidak keluar. Jadi kayak hilang di tengah ruang tamu. Belum lagi suara kuk kerbau yang suka terdengar. Malam-malam padahal semua kerbau di kandang kelihatan tidur. Suaminya Bu Kartini juga pernah bilang kalau pas lewat depan rumah Pak Suraji malam-malam, dia lihat ada bayangan hitam besar lagi duduk di depan pintu. Bayangannya bentuknya kayak kerbau tapi berdiri dua kaki. Waktu itu warga masih mikir itu cuma halusinasi karena suasana desa memang kadang mencekam pas malam Jumat Kliwon. Tapi makin lama gangguan itu makin nyata. Pak Suraji sendiri mulai kelihatan murung, wajahnya makin tirus, dan sering duduk di depan kandang kerbaunya sambil ngelamun. Kerbau-kerbaunya juga mulai bertingkah aneh. Beberapa dari mereka sering beradu kepala, sampai berdarah dan ada satu yang mati karena nabrak pagar kandang sendiri.
Waktu itu usia kandungan istrinya sudah masuk 7 bulan. Dan kejadian paling ngeri terjadi di malam itu. Tepat tengah malam, istri Pak Suraji mendadak kejang-kejang di tempat tidur. Matanya terbuka, tapi tidak memejam sama sekali. Tangannya kaku, dan dari mulutnya keluar suara yang tidak wajar. Suaranya kayak sapi disembelih, nyaring, dan bikin bulu kuduk berdiri. Pak Suraji panik banget, dia langsung manggil dukun bayi, dan juga panggil Pak Dokter dari puskesmas. Tapi anehnya, waktu dicek semuanya normal. Jantung ibu bayi sehat, tekanan darah normal, dan kandungannya juga tidak ada masalah. Dokternya sampai bingung karena kondisi medisnya tidak ada yang aneh. Tapi suara-suara itu tetap muncul tiap malam. Bahkan suaranya kayak dari 2 arah. Dari mulut istrinya dan dari kandang kerbau belakang rumah. Waktu warga mulai tahu, banyak yang mulai kasakusuk karena ini sudah tidak wajar. Apalagi waktu Bu Kartini lagi nyapu halaman pagi-pagi dan menemukan bulu kerbau berceceran di depan pintu rumahnya, padahal dia tidak pernah pelihara kerbau. Pak Suraji sendiri mulai sering mengomong sendiri. Beberapa tetangga pernah dengar dia ngomong di belakang rumah, "Aku sudah kasih semuanya. Jangan ambil anakku. Jangan." Suaranya waktu itu lirih, tapi nadanya penuh ketakutan kayak orang lagi ngemis nyawa. Pak Suraji juga makin sering bawa dupa dan bakar kemenyan di sekitar rumah dan di kandangnya. Dia juga pernah bilang ke Pak RT waktu ditanya soal suara-suara itu cuma mimpi, Pak. Tidak ada apa-apa. Tapi satu malam sebelum istrinya lahiran, suara tangisan bayi terdengar keras dari dalam rumah, padahal belum lahir. Tetangga pada bangun dan mendengarkan baik-baik. Tangisan itu nyaring banget, tapi diselingi suara kuk-kuk kerbau, kayak suara bayi dan kerbau yang tumpang tindih. Pak RT sampai datang ke rumah dan mengetuk pintu, tapi tidak ada yang jawab. Pintu rumah dikunci rapat dan lampu dimatikan. Esoknya, warga dapat kabar kalau istri Pak Suraji sudah melahirkan. Tapi mereka tidak langsung diumumkan. Tidak ada acara syukuran atau pengajian seperti biasanya. Semua ditutup rapat. Dan bayi itu tidak pernah diperlihatkan ke warga. Pak Suraji bilang anaknya lagi dibawa ke rumah sakit karena prematur. Tapi ada yang aneh. Pak Wahid yang kerja di rumah sakit bilang kalau bayi itu waktu dibawa tidak menangis. Padahal bayi normal pasti menangis. Dan yang paling bikin geger adalah kabar dari dokter jaga malam itu. Katanya bayi itu tidak punya jantung, tapi tubuhnya lengkap. Semua organ lain normal, bahkan berat badannya juga bagus. Cuma tidak ada detak jantung. Dokternya sampai bingung dan minta dilakukan pemeriksaan ulang. Tapi Pak Suraji langsung minta anaknya dibawa pulang. Alasannya, dia tidak percaya rumah sakit dan mau anaknya dibawa ke orang pintar dulu. Waktu itu kabar ini mulai menyebar. Dan warga desa mulai mengaitkan semuanya dengan kejadian malam Jumat Kliwon di kebun itu, termasuk suara-suara kerbau yang makin sering terdengar tiap malam dan kejadian misterius lainnya, termasuk lampu rumah yang suka mati sendiri pas tengah malam dan suara tangisan bayi yang suka muncul dari dalam kandang kerbau. Pak Suraji makin tertutup dan tidak pernah keluar rumah. Tapi beberapa warga masih melihat dia malam-malam duduk di depan kandang sambil ngomong sendiri. "Aku sudah kasih kepala kerbau. Sekarang kalian jangan ambil anakku, tolong." Tapi malam itu juga kandang kerbaunya tiba-tiba roboh. Padahal tidak ada angin dan tidak ada yang menyenggol. Suara kukuk keras banget dan besok paginya salah satu kerbaunya mati dengan luka sobek di lehernya. Dari situ warga makin yakin kalau ini bukan kejadian biasa. Dan semua balik mengarah ke perjanjian misterius yang dilakukan Pak Suraji malam Jumat Kliwon itu. Sejak saat itu keluarga Pak Suraji benar-benar tertutup. Anaknya tidak pernah kelihatan. Dan suara-suara aneh masih terdengar.
Bahkan ada warga yang bilang mereka pernah lihat bayangan kerbau besar berdiri di depan jendela rumah Pak Suraji. Padahal kandangnya sudah tidak ada lagi. Dan dari situlah semua kejadian makin sulit dijelaskan secara logika. Setelah seluruh kerbau Pak Suraji mati mendadak dalam satu malam, desa itu langsung diselimuti keheningan. Semua suara kehidupan seolah lenyap. Tak ada lagi lenguhan sapi dari kandang. Tak ada aktivitas pengangkutan rumput atau derit pintu lumbung yang biasa terdengar. Yang paling mengerikan, suara tangisan bayi masih sering menggaung dari dalam rumah Pak Suraji setiap malam. Warga yang nekat melewati rumah itu bersumpah mendengar tangisan lirih. Namun anehnya suara itu berpadu dengan lenguhan kerbau yang dalam, membuat bulu kuduk merinding. Padahal bayi itu sudah dinyatakan hilang dan tak ada lagi di rumah itu. Pak Suraji mengaku anaknya diculik, namun tak ada laporan polisi atau upaya pencarian serius. Bahkan istrinya Bu Sarti tak pernah lagi keluar rumah sejak malam kerbau-kerbau itu mati. Lama-kelamaan tetangga mulai curiga. Ada yang mengatakan bayi itu tidak hilang, melainkan disembunyikan, atau bahkan sudah tiada. Namun rohnya tak bisa pergi. Kabar burung menyebar bahwa bayi itu bukan bayi biasa. Konon, ia lahir tanpa jantung, namun bisa hidup, bernapas, bahkan berdiri sendiri. Keanehan terbesar adalah hubungannya dengan kerbau Pak Suraji. Dulu, saat bayi itu masih ada, ia sering berdiri di depan kandang, menunduk dengan mata kosong. Kerbau-kerbau itu justru mendekat, diam, seolah tunduk dan hormat. Namun setelah kerbau-kerbau itu mati, bayi tersebut ikut menghilang. Sejak kejadian itu, Pak Suraji berubah drastis. Ia yang dulunya dikenal keras namun baik, kini menjadi pendiam dan jarang bicara. Kerjanya hanya duduk di kursi kayu tua di depan rumah, matanya kosong. Ia bisa duduk dari sore hingga pagi tanpa bergerak, dan terkadang terlihat berbicara sendiri, bahkan tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa aneh yang menunjukkan keputusasaan dan menyimpan rahasia besar. Suatu malam Pak Leman, yang baru pulang jaga malam, bercerita. Sekitar jam 2 pagi saat angin bergemuruh, ia melihat jendela rumah Pak Suraji terbuka. Di sana, sosok bayi kecil berdiri dengan mata merah menyala dan badan pucat, layaknya mayat. Pak Leman langsung mempercepat langkahnya, namun dari kejauhan ia mendengar tangisan bayi lirih disusul lenguhan kerbau berat. Padahal kandang di belakang rumah itu sudah lama kosong. Keesokan paginya cerita Pak Leman menyebar luas. Warga mulai mengalami hal aneh, mendengar langkah kaki kecil di jalan tanah depan rumah mereka, seolah ada anak kecil berjalan di malam hari. Namun tak ada siapa-siapa saat diperiksa. Beberapa juga mengaku memimpikan bayi bermata kosong duduk di punggung kerbau yang dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Mimpi ini dialami oleh hampir 8 orang dalam seminggu, dan semuanya terbangun dengan sakit di dada kanan, meski hasil pemeriksaan puskesmas selalu normal. Setelah itu, mereka sering melamun, mata mereka kosong, dan setiap malam mereka tak bisa tidur. Keberadaan istri Pak Suraji, Bu Sarti, juga menjadi misteri. Ia tak pernah lagi terlihat keluar rumah. Dulu, ia masih sering muncul di halaman, namun kini tak sama sekali. Walaupun tak ada jawaban saat pintu mereka diketuk, kadang terdengar suara langkah kaki atau pintu kamar dibuka dari dalam, seolah rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Ada yang menduga Bu Sarti tak waras karena trauma. Ada pula yang berbisik ia telah menjadi tumbal pesugihan yang konon membutuhkan 2 jiwa, anak dan pasangan. Kecurigaan warga semakin kuat saat beberapa orang mengintip dari belakang rumah. Mereka melihat satu kamar yang lampunya selalu menyala, kontras dengan bagian rumah lain yang gelap. Di kamar itu,
Sosok perempuan berambut panjang duduk di pojokan, tak bergerak seperti patung, hanya menunduk. Dari kakinya menetes cairan hitam. Lampu kamar itu menyala tanpa padam setiap malam. Beberapa warga penasaran mencoba masuk halaman. Begitu menginjak tanah, bulu kuduk mereka berdiri. Tanah terasa dingin membeku bahkan di siang hari, seperti hawa kematian. Salah satu anak muda desa, Yuda, yang tak percaya pada cerita-cerita itu, nekat menyusup ke dalam rumah pada suatu malam. Ia membawa senter dan masuk melalui pintu belakang yang tak terkunci. Suasana di dalam rumah sangat sunyi, namun dinginnya luar biasa, seperti masuk ke dalam kulkas. Dengan langkah pelan, ia menyorot sekeliling. Lantai berdebu, kursi reot, foto-foto tua. Rumah itu terasa seperti sudah lama ditinggalkan. Namun saat sampai di depan kamar yang lampunya menyala, Yuda mendengar suara lirih bayi yang berpadu dengan lenguhan kerbau dalam. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam, ia melihat sosok bayi duduk di lantai dengan mata kosong. Tangannya bergerak seolah memanggil. Di pojokan ruangan, sosok perempuan duduk menunduk. Rambutnya menutupi wajah, pakaiannya lusuh, dan dari kakinya menetes cairan hitam hingga ke jalan. Malam itu, ia demam tinggi dan mengigau semalaman. Keesokan paginya, ia lupa segalanya. Tak ingat apa yang telah ia lihat. Warga yang sudah yakin ada sesuatu yang tidak beres di rumah Pak Suraji akhirnya sepakat untuk mengosongkan, mendoakan, dan menutup rumah itu selamanya. Namun saat mereka datang beramai-ramai, rumah itu sudah kosong total. Tak ada Pak Suraji, tak ada Bu Sarti, tak ada siapa-siapa. Hanya kamar itu yang masih menyala lampunya. Dan di lantainya terlihat bekas jejak kaki bayi kecil penuh noda hitam seperti darah kering. Sejak hari itu, rumah Pak Suraji ditinggalkan dan ditutup. Warga sepakat untuk tidak melewati jalan itu lagi di malam hari. Karena setiap malam Jumat, suara tangisan bayi dan lenguhan kerbau masih sering terdengar dari dalam rumah kosong itu.